Saudara, beralih ke informasi lain, Indo Build Tech 2025 hadirkan inovasi konstruksi berkelanjutan. Salah satunya produk baja ringan ramah lingkungan yang mendukung percepatan program 3 juta rumah dari pemerintah. Pameran Internasional Industri Bahan Bangunan Arsitektur dan Interior terbesar di Indonesia, Indo Build Tech 2025 kali ini menghadirkan beragam inovasi produk pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satunya adalah inovasi produk baja ringan yang menawarkan solusi konstruksi lebih efisien dengan karakter ringan, kuat, cepat, dan terjangkau sehingga dapat mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Alasan utama Tata Logam berpartisipasi di Indo Build Tech tahun ini adalah kami ingin meningkatkan inovasi dalam pembangunan menggunakan teknologi terkini, teknologi dalam konstruksi terkini. Jadi pesan yang kami ingin sampaikan di Indo Build Tech ini adalah menggunakan teknologi pembangunan yang lebih ramah lingkungan, sustainable, dan juga bisa dibongkar pasang. Dan tentunya kami juga ingin berpartisipasi khususnya untuk program 3 juta rumah, di mana untuk pembangunan rumah yang vertikal, jadi bisa digunakan untuk pembangunan 4-5 lantai. Dan juga tentu ini menggunakan bahan baku yang menggunakan teknologi terkini. Dalam kesempatan yang sama, Vice Presiden PT Tata Logam Lestari Stefanus menyampaikan bahwa pembangunan 3 juta rumah membutuhkan pendekatan konstruksi yang berbeda. Diperlukan teknologi dengan sistem yang lebih cepat, ringan dan terjangkau agar target tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan tepat waktu. Tim Liputan, Kompas TV. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Fakultas Hukum Universitas Udayana bekerjasama dengan IKAYANA Komisariat Fakultas Hukum menggelar kuliah umum, mengusung tema membangun integritas dan tantangan etika profesi hukum di era society. Tema ini mencerminkan betapa besarnya tantangan yang dihadapi profesi hukum di era society 5.0, khususnya dalam memanfaatkan teknologi untuk pelayanan peradilan. Ini adalah untuk kali pertamanya Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto hadir memberikan kuliah umum di Universitas Udayana. Sunarto yang menjadi salah satu pemateri dalam kuliah umum ini bilang, Mahkamah Agung terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui implementasi sistem peradilan elektronik seperti e-court dan e-berpadu. Sepanjang 2024, 13.482 perkara kasasi dan peninjauan kembali telah diajukan secara elektronik. Hal ini menunjukkan percepatan transformasi digital di sistem peradilan pidana. Kata Ketua MA, di tengah berbagai perubahan itu, integritas tetap menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Sementara, soal penggunaan kecerdasan buatan atau AI, Sunarto bilang Mahkamah Agung telah memanfaatkan teknologi AI, salah satunya melalui aplikasi Smart Majelis. Aplikasi ini menggunakan AI untuk membantu penunjukan majelis hakim secara otomatis dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti beban kerja, pengalaman, dan keahlian hakim. Namun demikian, Sunarto menegaskan profesi hakim tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, di satu sisi telah membuka efisiensi dan keterbukaan dalam proses peradilan. Namun di sisi lain, kemajuan ini juga membawa tantangan baru dalam menjaga integritas dan etika profesi hukum. Teknologi harus menjadi sarana untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan yang hakiki, bukan sebaliknya menjadi alat manipulasi. Tanggung jawab profesi hukum saat ini tidak hanya terbatas pada klien, tetapi juga pada masyarakat dan sistem peradilan secara keseluruhan. Sementara itu, Dekan Universitas Udayana bilang, pemaparan Ketua MA sebagai seorang praktisi sangat bermanfaat dengan proses belajar mengajar di kampus. Lembaga perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi kampus berdampak, memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan yang muncul di sekitarnya, utamanya dalam era Society 5.0. Etika tentu itu adalah sesuatu yang terus harus dibangun dan diingatkan kembali karena perkembangan society sekarang itu
lebih banyak menuju pada bagaimana cara berpikir praktisi, tetapi ketika masalah-masalah hukum tentu itu lebih ditekankan lagi kepada hati nurani dan integritas, sehingga kepastian hukum itu didasarkan pada integritas yang ada bagi para praktisi. Selain Ketua MA, narasumber lain pada kegiatan ini adalah Ketua Kamar Perdata, I Gusti Agung Sumanata, yang dalam kesempatan ini membawakan 2 materi, yakni peran hakim dalam penemuan hukum dan kebijakan Mahkamah Agung dalam pembentukan hukum dan menjaga kesatuan hukum. Dalam kuliah umum ini, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana, Ida Bagus Wiyasaputra, berkesempatan untuk menjadi moderator. Turut hadir dalam kuliah umum, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, pejabat Universitas Udayana, jajaran Pengadilan Tinggi Bali, dan mahasiswa dari berbagai universitas di Bali. Komang Suarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, dan keluarganya tewas dalam serangan Israel. Indonesia mengutuk keras serangan Israel dan mendesak gencatan senjata. Usai jeda, kita bahas di Sapa Indonesia Pagi bersama Putri Oktaviani.